Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat kisah seorang waliullah asal Aceh, yaitu Abu Ibrahim Wailah. Setiap kekasih ataupun waliullah, Allah memberikan keistimewaan kepadanya. Satu di antara waliullah itu adalah waliullah asal Aceh yang bernama Abu Ibrahim Wailah. Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Ini terungkap dan banyak diketahui oleh orang lain pada masa hidup beliau. Sebagaimana yang disebutkan dalam halaman Wikipedia, Abu Ibrahim Wailah merupakan seorang ulama pengembara yang berasal dari Aceh Barat. Di kalangan orang Aceh, beliau dikenal dengan nama Tengku Ibrahim Keramat. Ketika Abu Ibrahim Wailah meninggal, ribuan orang berkunjung untuk melayat selama bahkan 30 hari. Ini merupakan tanda kehormatan di mana orang-orang lain sangat menghormati beliau dan memuliakannya. Abu Ibrahim Wailah dilahirkan tahun 1919 di Kampung Pasi, Aceh, Kecamatan Wailah, Kabupaten Aceh Barat, dengan nama lengkap Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husein. Pendidikan formal yang pernah diikuti oleh Abu Ibrahim Wailah hanyalah sekolah rakyat ataupun SR. Selebihnya, beliau lebih memilih untuk mengikuti pendidikan pesantren atau dikenal di kalangan orang Aceh sebagai pendidikan dayah. Bahkan hampir 25 tahun beliau bergelimang dan menuntut ilmu pengetahuan agama di dayah-dayah. Selama hidup, Abu Ibrahim Wailah pernah belajar selama 12 tahun kepada Syekh Mahmud, yaitu seorang ulama besar asal Lu'nga, Aceh Besar, yang kemudian mendirikan Dayah Bustanul Huda di Blangpidi, Aceh Barat Daya. Salah satu murid daripada Syekh Mahmud Lu'nga ini adalah Abuya Mudawali, Aceh Selatan, yang kemudian menjadi ulama tersohor di Aceh. Selain itu, Abu Ibrahim Wailah juga pernah belajar pada Abu Calang, yaitu Muhammad Arsyad, dan Tengku Bilyatin Suwak bersama rekan seangkatannya yang bernama Tengku Adnan Bakungan. Setelah Abuya Mudawali kembali dari Mekah dan membuka Dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan, maka Abu Ibrahim Wailah kembali belajar kepada Abuya Mudawali selama 2 tahun untuk memperdalamkan tarekat Naqsyabandiyah beliau. Selesai belajar kepada Abuya Mudawali, Abu Ibrahim Wailah kembali ke kampungnya di Pasi, Aceh. Tak lama setelah itu, Abu Ibrahim Wailah mulai mengembara tanpa seorang pun yang tahu kemana tujuannya. Menurut salah seorang menantu beliau, yaitu menantu Abu Ibrahim Wailah, yang nama beliau adalah Tengku Nasruddin, di mana Abu Ibrahim Wailah ini pernah menghilang sebanyak 3 kali selama hidup beliau. Yang pertama sekali selama 2 bulan. Kedua kali selama 2 tahun, dan ketiga kali selama 4 tahun. Artinya menghilang kali ketiga itu selama 4 tahun. Setelah menghilang untuk ketiga kalinya, kemudian Abu Ibrahim Wailah kembali ke keluarganya dengan kondisi rambut dan tubuh yang tidak terurus. Karena kondisinya yang seperti itu, maka banyak orang menganggap kalau Abu Ibrahim Wailah pada kala itu sudah tidak waras lagi. Abu Ibrahim Wailah sejak kecil dikenal sebagai seorang yang pendiam. Ia hanya berkomunikasi jika ada yang perlu disampaikan. Hal ini menyebabkan orang lain tidak berani menanyakan hal-hal aneh kepadanya. Di antara karamah-karamah dan kemuliaan yang nampak pada Abu Ibrahim Wailah itu adalah: yang pertama, membagikan uang kepada anak-anak. Menurut menantunya bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Wailah sering membagi-bagikan uang yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa perhitungan. Kebanyakan yang menerima uang tersebut adalah anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang menerima 50, 20 ribu, atau bahkan hanya 1000. Karamah beliau yang lain itu adalah menyingkatkan waktu perjalanan. Di masa hidupnya, Abu Ibrahim Wailah dikenal sangat suka berjalan kaki. Suatu ketika, ada seorang tetangganya yang bernama Tengku Muhammad Kurdi Syam sedang menaiki mobil dari Tenom ke Melabuh. Di tengah jalan, beliau bertemu dengan Abu Ibrahim Wailah dan mengajaknya untuk ikut naik mobil bersamanya. Ketika itu Abu Ibrahim Wailah menolaknya dan Tengku Muhammad Kurdi Syam langsung melanjutkan perjalanan ke Melabuh. Namun ketika tiba di Melabuh, ternyata Abu Ibrahim Wailah telah tiba duluan di sana. Padahal ketika di perjalanan tidak ada mobil lain yang memotong laju mobil Tengku Muhammad Kurdi Syam tadi. Ini sungguh merupakan sebuah kejadian yang di luar nalar manusia. Selanjutnya ada juga karamah beliau, yaitu di mana makanan bertambah secara tiba-tiba. Dikisahkan oleh menantu beliau yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Wailah pernah berkunjung ke alma maternya, yaitu ke dayah asal beliau, yaitu Dayah Syekh Mahmud di Blangpidi. Ketika itu beliau meminta disediakan sepiring nasi untuk sarapan. Tetapi diberitahukan kepada beliau bahwa tidak ada lauk apapun di dapur.
Abu Ibrahim Waila kemudian menjawab bahwa ia bisa makan hanya dengan lauk telur dan diminta kepada santri tadi untuk mengecek persediaan di dapur. Ajaibnya, di tempat penyimpanan telur masih tersisa 1 telur lagi. Padahal seingat santri tersebut, semua telur telah habis dimakan santri lain. Abu Ibrahim Waila datang berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya dan meminta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Istri tuan rumah memberitahukan kepada suaminya bahwa pohon belimbing di rumah mereka tidak ada buahnya, tapi sang suami tetap bersikeras agar istrinya tersebut mengecek ulang pohon belimbing tersebut. Ketika diperiksa kembali, ternyata pohon belimbing tersebut memiliki 3 buah belimbing yang cukup untuk membuat sambal seperti yang diminta oleh Abu Ibrahim Waila. Karamah yang selanjutnya adalah menjadi tamu Gus Dur. Suatu ketika dikisahkan Gus Dur kedatangan seorang tamu dari Aceh. Biasanya, Gus Dur menerima tamu dengan kondisi seadanya, mengingat ia kondisinya yang sedang sakit. Berbeda dengan biasanya, sebelum tamu tersebut diminta masuk ke dalam rumahnya, Gus Dur buru-buru berganti pakaian dengan pakaian rapi seperti akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ketika tamu tersebut masuk, Gus Dur dan tamunya tersebut hanya bersalaman dan tidur dalam posisi duduk selama kurang 15 menit. Setelah tamunya bangun, ia langsung berpamitan tanpa ada obrolan apapun. Ketika hal itu ditanyakan, barulah diberitahukan bahwa yang datang itu adalah Abu Ibrahim Waila, seorang sufi, seorang ulama sufi dari Aceh. Karamah beliau selanjutnya yang masyhur ataupun terkenal di kalangan masyarakat adalah meramalkan tsunami Aceh. Ketika tsunami ataupun semong melanda Aceh tahun 2004 lalu, diceritakan oleh beberapa orang bahwa Abu Ibrahim Waila telah memberitahukan hal itu melalui isyarat. Salah satunya di antaranya adalah dikatakan bahwa air akan naik setinggi pohon kelapa. Hal ini dikatakan kepada salah satu murid beliau yang bernama Mukhlis, yang sekarang bermukim di Dayah Bustanul Huda ataupun Dayah Pulau Iya, Desa Dayah Baru Calang. Ada cerita lain yang menyebutkan bahwa 15 hari sebelum tsunami, murid-murid Abu Ibrahim Waila telah diperintahkan untuk menjauhi pantai. Abu Ibrahim Waila adalah merupakan ulama karismatik Aceh, ulama sufi, dan merupakan seorang waliullah. Abu Ibrahim Waila wafat pada hari Sabtu, 18 Juli 2009 pada pukul 4 sore. Pada usia beliau 90 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Pasi Aceh, Kecamatan Waila, Induk, Aceh Barat. Hingga sekarang, makam beliau masih banyak dikunjungi oleh masyarakat yang merupakan tanda penghormatan ataupun memuliakan beliau sebagai seorang waliullah. Itulah sekelumit ataupun sedikit kisah tentang karamah dan kemuliaan Abu Ibrahim Waila, seorang ulama sufi asal Aceh. Semoga bermanfaat dan menginspirasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.